Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya. Buat kalian yang sudah, aku ucapin banyak-banyak berterima kasih. Kali ini aku mau lanjutin cerita yang sebelumnya, yaitu part 2. Yang berjudul Apartemen 404. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, mari kita dengarkan ceritanya sekarang. Pulang kuliah, Jenny meminta kepada Rani agar diantarkan ke tempat pertemuan yang sudah mereka buat. Hari ini Jenny akan bertemu dengan salah satu penduduk apartemen lainnya. Dia jelas merasa tidak sabar, ingin tahu seperti apa karakter gadis itu. Kemungkinan besar dekat dengan Ardian, atau jangan-jangan mereka berdua malah berpacaran. Itu yang ingin Jenny cari tahu agar merasa lebih dekat dengan para penghuni yang membuatnya nyaman. Julie melambaikan tangannya ketika Jenny masuk ke dalam kafe. Hanya ada wanita itu sendirian duduk dengan minuman yang berada di hadapannya. Jenny langsung duduk di sebelah Julie. Aku pikir bakalan datang paling terakhir. Ternyata Ardian sama Karen belum ada di sini. Ardian tadi telepon katanya lagi ke sini, mungkin sebentar lagi bakalan sampai sama Karen. Oh iya, penduduk lainnya gimana emang? Kok gak diajak nongkrong sekalian? Penduduk lain kebanyakan berkeluarga, ngapain juga kita ajak nongkrong? Cuma kalau gak sengaja ketemu jangan lupa disapa, biar gak digosipkan sombong dan gak sopan. Jenny manggut-manggut, dia mendapat lebih banyak informasi. Selama tinggal di sana Jenny hanya pernah berpapasan dengan dua ibu-ibu, makanya dia tidak tahu seberapa banyak orang yang tinggal di sana. Berarti cuma yang datang ke sini aja dong ya orang-orang yang masih muda yang tinggal di sana. Ia bisa dibilang begitu pula sama Indah satu lagi. Mendadak mood Jenny berubah kala nama itu disebut. Dia menjadi badmood setiap kali mendengar nama Indah yang memang menjengkelkan. Dia kayaknya emang gak pernah nongkrong sama kalian ya? Iya, selalu sibuk sendiri dan kelihatan gak suka bergaul. Jadi kamu jangan berpikir Indah kayak gitu karena enggak suka sama kamu, dia emang begitu ke semua orang. Jenny menjadi sedikit lega, baguslah jika Indah seperti itu bukan karena dirinya. Artinya kepribadian Indah sendiri yang bermasalah, bukan orang lain. Tidak lama kemudian Ardian datang bersama dengan gadis berkacamata, lalu poninya sangat panjang sampai menutupi bagian matanya. Jenny merasa penampilan gadis itu sangat aneh, bagaimana bisa dia berjalan dengan rambut seperti itu? Jika Jenny mengatur rambutnya dengan model itu, kemungkinan dia akan menabrak semua orang atau tembok ketika berjalan. Ternyata nama Karen dengan orangnya sama sekali tidak sesuai. Jenny berekspektasi terlalu tinggi hingga kecewa sendiri. Akhirnya datang juga, Mbak kira harus nunggu sejam lagi untuk kalian. Biasa dosen kalau udah semangat mengajar suka lupa waktu. Jenny terus fokus melihat Karen, dia sendiri tidak tahu Karen sedang menatapnya sekarang atau tidak. Karena mata gadis itu tidak terlihat jelas. Oh iya, kenalin ini Karen, dia emang so misterius gini. Hobinya nonton anime dan agak introvert. Jenny mengulurkan tangannya, dia jelas lebih muda dari Karen dan harus bersikap hormat. Halo Mbak Karen, akhirnya kita ketemu juga. Aku udah banyak dengar soal kamu dari Ardian dan Mbak Julie. Halo juga Jenny, nama kamu kayak idol Korea. Senang juga bisa kenalan dengan kamu.
Bahkan saat berbicara juga Karen sama sekali tidak melihat ke arahnya dan terus menunduk. Jangan heran, dia emang pemalu sama orang baru. Ternyata modelan seperti Indah. Sepertinya Jenny akan susah bergaul dengan Karen karena kepribadian mereka berdua sangat berbeda. Ya udah, ayo pesan dulu. Mbak gak punya banyak waktu untuk berlama-lama di sini. Nanti malam kalian baik-baik aja di apartemen. Mbak bilang begitu bikin aku merinding aja. Selama ini aku juga hidup dengan aman tanpa gangguan dari penunggu. Beneran kamu enggak diganggu? Karen bertanya kepada Jenny. Gadis itu terdengar agak kaget saat bertanya. Iya, emang kalian semua diganggu ya waktu pertama kali tinggal di sana? Aku bahkan gak bisa tidur nyenyak selama seminggu karena ada aja gangguan. Bahkan ada satu malam aku gak penjamkan mata sama sekali karena takut. Bahkan aku mau minta pindah sama kedua orang tuaku. Setelah itu baru deh jarang diganggu meski kadang-kadang masih terulang. Wah, Jenny tidak menduga akan separah itu gangguannya. Dia banyak mendengar cerita orang tapi belum mengalami sendiri. Apa karena Indah jauh lebih menyeramkan daripada hantu, makanya mereka tidak diganggu? Jenny tiba-tiba tertawa sebab merasa konyol dengan isi pikirannya sendiri. Emang kamu tinggal di unit mana? Sampai gak ada penunggunya dan hidup dengan aman? Aku rasa semua unit juga ada pengganggu. Unit 404 dekat sama kamar mereka berdua. Setelah Jenny mengatakan itu suasana menjadi hening. Karen juga terlihat agak kaget sampai menutup mulutnya. Dia satu kamar sama Mbak Indah. Mungkin karena itu juga aman dari gangguan lain. Oh, mungkin iya karena itu. Karen malah terbata-bata, dia membuang arah pandang ke Ardian dan Julie. Pokoknya dia terus menghindari melihat ke arah Jenny. Udah, ayo pilih menu dulu, hari ini biar Mbak yang traktir. Akhirnya kita ketemu lagi setelah kalian libur semester. Selama kami libur semester Mbak sering pulang, tanya Ardian. Sama aja kayak biasa, cuma suasana sedikit beda karena lebih sepi. Jadinya Mbak lebih banyak bawa alat penjaga biar enggak diganggu sama makhluk-makhluk itu. Jenny memutuskan menyimak, dia ingin tahu lebih banyak tentang cerita di apartemen tersebut. Kalian dekat enggak sama resepsionis apartemen? Sama Dimas, lumayan dekat. Kalau sama yang perempuan kurang dekat karena dia enggak ramah dan seperti malas berbaur. Aku jarang ketemu sama resepsionis perempuan, seringnya sama Mas Dimas dan dia emang kelihatan ramah plus suka membantu. Jadinya aku merasa lumayan nyaman, dia juga gak tertarik bahas hal-hal yang menyangkut hantu. Gak mungkin juga dia bilang sama kamu soal cerita horor di sana, yang ada penduduk gak bakalan betah dan milih pergi. Satu hal yang harus kamu ingat Jenny, semua tempat emang ada penunggunya, gak mesti di apartemen itu. Tugas kita adalah menjaga sikap. Kalau kamu bisa melakukan itu semua, kamu bakalan bebas dari semua gangguan yang kamu takuti. Julie berbicara dengan sangat bijaksana, Jenny sangat kagum dengan perempuan itu. Ardian sedari tadi tidak mengalihkan tatapan matanya dari Jenny, sampai gadis itu menyadari dan mereka berdua menjadi saling tatap. Kenapa gitu banget lihat gue? Ada yang salahkah dari penampilan gue hari ini? Jenny buru-buru mengambil cermin dari dalam tasnya. Takutnya maskara yang dipakai luntur atau lipstiknya cemong, tapi setelah mengecek tidak ada hal aneh sesuai dugaan awalnya. Enggak ada apa-apa, gue baru sadar kalau lo cantik. Kok bisa setan gak berusaha ganggu cewek cantik ini? Gue yang manusia aja tergoda buat lihat lo dalam waktu lama. Julie dan Karen langsung berseru menggoda Ardian yang terlalu belak-belakan. Sementara Jenny menjadi berdebar dan salah tingkah sendiri. Kenapa juga tiba-tiba Ardian mengatakan itu semua?
Dia sadar tidak pernah suka sama Ardian, bahkan tak berniat melakukan itu. Lantas mengapa hanya dengan begini saja Jenny langsung berdebar tidak jelas? Jenny merasa hatinya terlalu murahan sebab gampang berdebar di situasi kurang tepat. Setelah kejadian kemarin, Jenny dan Ardian menjadi canggung satu sama lain. Pagi hari kala Jenny keluar untuk mencari sarapan, Ardian juga ikut keluar di waktu yang bersamaan. Mereka saling menatap untuk beberapa saat, dan Jenny yang terlebih dulu memutuskan pandangan. Dia melangkah menjauhi Ardian yang terlihat ingin mendekat ke arah dirinya. "Hai," Ardian tetap menyapa. Jenny tidak berbalik untuk membalas. Terus meneruskan langkahnya seolah tidak mendengar sapaan Ardian yang bisa dibilang agak keras itu. Cowok itu tersenyum sendiri dan menyusul langkah kaki Jenny yang berjalan dengan sangat tergesa. "Mau kemana buru-buru banget masih pagi gini?" "Cari lontong di warung depan, kalau enggak buru-buru takutnya malah habis." "Baru jam 7, biasanya habis jam 8. "Gue juga mau ke sana, jadi kita makan bareng aja." Ingin menolak tapi Jenny tidak punya alasan. Akhirnya dia berusaha bersikap santai dan mereka berdua mendatangi tempat yang memang sesuai rencana. "Lo sering makan di sini ya?" Ardian basa-basi supaya suasana tidak terus berlangsung dalam keheningan. "Iya, makanan di sini yang paling sesuai dengan lidah gue. Makanya bolak-balik ke sini, gue tipe yang pemilih soal makanan soalnya. Susah untuk gue bisa suka makanan dari berbagai tempat. Kayaknya selera kita hampir sama. Sejak awal kuliah gue juga selalu makan di sini. Pernah coba makan di beberapa tempat, terus gue mikir kayak cukup sekali aja gue ke sana dan selalu bertahan di tempat ini." "Oh gitu, gue kira lo bisa makan apa aja." "Kebanyakan cowok yang gue kenal biasanya gak terlalu pemilih soal makanan." Ardian mendengar itu dengan baik. "Oh gitu, berarti gue cowok pertama yang suka pilih-pilih makanan kayak lo dong?" Tanya dia mendadak semangat untuk hal yang sebenarnya sama sekali tidak penting. "Iya, lo orang pertama bagi gue." Setelah itu mereka berdua sama-sama diam. Ardian berbicara dengan penjual dan tampak sangat akrab. Bahkan ibu yang berjualan di sini sudah memanggil Ardian dengan panggilan Nak, berarti dia memang tidak berbohong selalu datang ke sini. "Pagi-pagi udah minum air es aja, apa gak kedinginan?" Jenny masa bodoh dan meneguk es tehnya dengan nikmat. "Gue gak terlalu suka sama minuman hangat, cuaca pagi ini juga gak dingin. Makanya gue perlu sesuatu yang manis dan dingin, supaya hari gue berjalan dengan baik. Pagi-pagi minum air dingin nanti bikin sakit perut. Sejauh ini masih nyaman aja, makanya gue berani untuk coba terus-menerus." Ardian ikut meneguk segelas kopi yang tadi dia pesan. "Gimana tanggapan lo soal Karen? Akhirnya kalian ketemu, lo jelas udah penasaran dia orangnya gimana. Kalau boleh jujur, dia sangat berbeda dengan bayangan gue pertama kali. Gue kira dia tipe yang hampir sama kayak Mbak Julie. Anak gaul kampus yang punya banyak teman. Aktif organisasi dan kemungkinan bakalan jarang pulang ke apartemen karena sibuk rapat. Tapi ternyata kebalikan dari lo sama Mbak Julie. Kok bisa kalian dekat sama dia? Dari yang gue lihat dia tipe yang gak banyak ngobrol dan lebih suka menyendiri. Cara awalnya bisa dekat emang gimana?" "Itu juga yang gue pikirkan soal dia pas kita pertama kali ketemu. Tapi ternyata lama-kelamaan jadi asik kok. Dia emang gak bisa terlalu membuka diri di pertemuan pertama, tapi kalau udah nyaman bakalan banyak ngomong. Gue juga sering berangkat kuliah sama dia karena kita satu fakultas." Entah kenapa Jenny merasa kurang nyaman setelah tahu bahwa Ardian dan Karen memang sangat dekat. "Dia punya pacar?" tanya Jenny tiba-tiba.
Ardian terbatuk-batuk, tidak menduga pertanyaan seperti itu akan Jenny tanyakan. Lo tanya gitu kayak seseorang yang mau PDKT. Lo normal kan, Jen? Normal lah, salah emang kalau gue mau tahu? Mungkin aja dia emang punya pacar meski kelihatan introvert gitu. Hal itu juga bisa buat gue semakin kaget. Oh gitu, dia gak punya pacar. Hari-hari sibuk nonton doang. Kalau dia punya pacar mana mungkin gue bebas pulang pergi kuliah sama dia. Jenny menghela nafas, ternyata mereka berdua memang sangat dekat. Berada di fakultas yang sama dan umur juga sebaya, jadi wajar saja hal itu bisa terjadi. Ragu-ragu Jenny melirik ke arah Ardian. Lo sendiri pernah punya rasa sama dia? Secara kalian sering berinteraksi dan menghabiskan banyak waktu bersama. Entah itu di jalanan pergi atau pulang dari kampus, terus tinggal di satu apartemen juga ya. Gak mungkin gak ada rasa kalau lo cowok normal. Kebanyakan pasti udah baper dan gak fokus ke pertemanan lagi karena sejak awal gue udah anggap dia sebagai teman, ya udah akan selalu begitu. Gue gak akan bisa suka sama orang yang udah gue anggap teman. Seorang teman gak seharusnya melewati batas untuk menjadi pacar. Masa sih? Dengan banyaknya interaksi dan waktu kalian ketemu satu sama lain, gak mungkin gak pernah ada rasa. Emang gak pernah, keras kepala banget. Pantesan mama lo mengirim ke tempat jauh, mungkin karena capek berurusan sama anak perempuan susah diatur. Bacot lo, gue gak sekeras kepala itu. Setelah itu Jenny tidak memaksa lagi, takutnya Ardian berpikir yang enggak-enggak, karena dirinya terlihat terlalu obsesi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di apartemen ini. Gue gak pernah tertarik sama Karen, itu yang harus lo tahu. Tapi kalau sama lo gue jelas tertarik, gue gak bohong kalau lo emang cantik. Bahkan saat gak make up kayak sekarang, lo kelihatan lebih cantik dan muda. Gue gak percaya gombalan buaya teknik kayak lo. Semua cowok dari fakultas itu emang pinter ngomong manis. Mentang-mentang gue masih mahasiswa baru, lo menjadikan gue sebagai target. Maaf ya gue gak bodoh. Ardian tertawa puas, dia sampai bertepuk tangan karena menganggap reaksi Jenny sangat lucu. Gue tahu gosip soal cowok-cowok di jurusan kami emang begitu. Tapi jangan terlalu percaya sama gosip. Mau gue bilang supaya lo percaya bahwa gak semua cowok sama juga pasti sulit. Jadi berpikir aja sesuka lo asal jangan berlebihan. Lo pernah pacaran berapa kali? Wow, bahkan lo berusaha mengulik kisah asmara gue. Gak bakalan gue kasih tahu, kecuali kita lagi dalam masa PDKT. Jenny mengunci tatapan Ardian dalam beberapa detik. Hanya saling menatap tanpa ada yang membuka suara. Ardian menikmati momen dia bisa memandang wajah Jenny dalam jarak dekat dalam waktu lama. Sejak pertemuan pertama mereka memang baru sekarang Ardian benar-benar sadar gadis ini cantik. Gue bakalan mempertimbangkan untuk PDKT setelah tahu berapa banyak cewek yang udah lo pacarin. Makanya sekarang lo harus kasih gue jawaban. Jenny mengatakan itu semua di luar kendalinya sendiri. Ardian tersenyum, gadis ini sangat menarik pikirnya. Tapi gak ada yang mau PDKT sama lo, Jen. Jenny mengepalkan tangannya, sial dia baru saja jatuh ke dalam permainan buaya Ardian. Jadi dengan ini lo semakin percaya dengan gosip yang beredarkan. Lo bajingan tahu. Ardian tertawa sebagai respon, meski merasa menyukai Jenny. Dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan dengan mudah. Dia masih harus memastikan agar tidak salah langkah. Apalagi dirinya juga tahu sesuatu tentang Jenny yang gadis itu tidak ketahui sama sekali. Jadi, Ardian memang harus berhati-hati, tidak bisa sembarangan.
Rani tertawa sembari memegang perutnya setelah mendengar cerita Jenny yang bisa dibilang sangat menghibur. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan datang ke kehidupan Jenny dalam waktu singkat. Lo sih keduluan pede, padahal dia emang gak ada bilang mau PDKT sama lo. Harusnya lo dengar baik-baik biar enggak malu sendiri kayak sekarang. Ya emang dia mau PDKT sama siapa lagi coba. Di sana cuma ada gue. Dia bilang gue cantik, makanya gue kira dia emang tertarik. Taunya cuma bercanda, sialan banget pokoknya. Gue bakalan ingat hari memalukan itu untuk seumur hidup. Sabar ya Jen. Lo tahu sendiri anak jurusan sebelah emang suka begitu. Kuat-kuat hati lo menghadapi modus dia versi lain. Apalagi kalian bakalan ketemu setiap hari karena tinggal di apartemen yang sama. Enggak sekarang gue bakalan jaga-jaga. Gak mau mengulang kebodohan yang sama kedua kalinya. Dia pasti senang karena berhasil mempermainkan gue. Lihat aja gue bakalan balas ini semua. Enak aja perasaan gue dimainin. Udah terima aja dengan ikhlas, mau coba balas juga gak bakalan menang. Jenny meminum jus jeruknya di siang hari yang terasa sangat panas. Sejujurnya dia malas untuk berbagi cerita karena akan membuatnya kembali sakit hati setelah berhasil mengingat, tapi cerita itu mengalir begitu saja ketika dirinya sudah bertemu dengan Rani. Meski mereka baru berteman, tapi Jenny tidak bisa berbohong kalau dia memang merasa nyaman di sisi Rani. Lo sendiri gimana? Udah ada yang lo suka di kampus ini? Enggak ada, sekarang gue fokus sama diri sendiri dulu. Gak ada yang menarik di jurusan gue, kayaknya harus main ke jurusan lain dulu. Main deh, gue masih trauma buat dekat sama cowok. Bukan karena abis kena prank sama Ardian, tapi masa lalu gue bisa dibilang kurang bagus. Karena itu juga gue malas berurusan dengan cinta. Gak ada yang benar-benar cinta sama diri gue, semuanya cuma omong kosong. Pasti terakhir kali putus karena banyak masalah? Iya gitu deh, dia selingkuh sama teman gue sendiri. Makanya gue memutuskan untuk kuliah di tempat yang jauh, di mana gue gak kenal siapa-siapa. Dengan begitu gue bisa menyembuhkan rasa sakit itu. Gue bisa memaafkan semua hal, tapi untuk kebohongan dan perselingkuhan itu pengecualian. Terus mereka gimana sekarang hubungannya? Jenny menghela nafas berat, perlahan rasa sesak kembali dia rasakan. Mereka pacaran, seakan emang gak merasa bersalah. Bahkan teman dekat gue lebih memilih cowok itu daripada temannya sendiri. Dia menjauh dari hidup gue dan memblokir semua sosial media, padahal dulu kita dekat banget. Jenny hampir saja menitikkan air matanya kalau luka itu kembali dibuka secara paksa. Udahlah jangan dibahas terlalu jauh, gue takut nangis karena ingat sama rasa sakitnya. Rani mendekat dan mengelus bahu Jenny. Lo keren karena bisa mengikhlaskan orang kayak gitu. Mereka emang gak seharusnya mendapatkan afeksi dari lo. Semoga selama di kota ini lo bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketemu sama orang yang benar-benar sayang sama lo. Terus lupa deh dengan kejadian itu meski sulit. Iya, kalau akhirnya kisah yang sama terjadi kedua kalinya selama gue di sini. Mungkin gue bakalan gila deh. Gue gak sejahat itu kok, pertemanan tetap lebih penting. Sekalipun nanti kita naksir cowok yang sama, gue bakalan ikhlaskan buat lo. Jenny menatap Rani agak lama, dia tidak bisa percaya dengan gadis ini sepenuhnya. Namun Jenny menghargai usaha Rani yang berusaha menghibur dirinya. Jadi dia tidak membantah ucapan gadis itu. Jam 4 sore Jenny kembali ke apartemen setelah menyelesaikan perkuliahan. Dia masuk ke dalam dan kaget menemukan mama dan adiknya ada di sini. Akhirnya mama ingat kalau masih punya anak perempuan di sini.
Jenny sengaja menyindir, bukan mengatakan rasa rindu yang sudah ditahan. Mama langsung memeluk Jenny dengan erat. "Apa kabar kamu? Semuanya baik-baik aja kan? So perhatian, Mama aja jarang banget telepon aku kalau bukan aku yang telepon duluan. Mama melakukan itu supaya kamu terbiasa tinggal di sini dan gak kangen rumah, bukan karena Mama gak peduli sama kamu. Ini sekarang Mama bisa datang sebab lagi gak ada kerjaan. Mama udah nunggu selama 1 jam, kamu baru datang. Jenny kuliah sampai sore hari ini, seharusnya Mama bilang kalau mau datang, biar kita bisa menyesuaikan waktu. Gak apa-apa, anggap aja ini kejutan buat kamu. Ya udah, ayo kita naik ke atas, Mama udah capek nih. Mama bakalan nginap kan?" "Enggak Jenny, Mama akan pulang nanti malam." "Mana bisa Mama nginap sementara Bastian besok masih harus sekolah." Jenny menatap adiknya yang terlihat semakin tinggi saja padahal baru 2 bulan mereka tidak bertemu. "Ya udah, biar aja dia pulang sendirian naik kereta api, Mama tetap di sini sama aku." "Enggak sekarang ya Jen, lain kali Mama bakalan datang di waktu adik kamu libur sekolah supaya bisa menginap." Jenny perlahan merasakan moodnya memburuk. Dia sudah merindukan mamanya tapi malah seperti ini. Ekspresi wajahnya langsung murung setelah beberapa menit merasa senang. "Jangan marah, Mama janji bakalan kembali dalam waktu cepat dan menginap di sini. Untuk sekarang emang gak bisa. Tolong mengerti ya." Dengan rasa kesal yang berusaha Jenny tahan, dia mengangguk. 2 minggu tidak bertemu dengan keluarganya, Jenny jelas merasa sangat rindu dan tidak mau merusak suasana sekarang. "Ya udah, ayo kita ke unit aku, Mama pasti capek dalam perjalanan ke sini." Mama Jenny sempat menyapa Dimas yang berada di resepsionis. Sementara Jenny yang biasanya ramah melongos begitu saja karena sedang tidak mood. "Hai." Ardian yang sedang duduk di depan unit apartemen sembari merokok menyapa Jenny. Sebenarnya Jenny masih kesal dengan cowok ini, tapi dia harus menjaga emosi di depan mamanya. "Hai juga, kenalin ini Mama aku." Ardian tersenyum kepada Mama Jenny dan adiknya. "Saya Ardian, tetangga unit Jenny dan senior dia juga di kampus." "Wah, syukurlah kalau di sini banyak pemuda yang tinggal. Jadi Jenny gak kesulitan untuk bergaul, semoga kamu dan Jenny selalu akur." "Aman Tante. Saya sama Jenny memang berteman dan kita lumayan dekat." Terlihat senyuman lega dari wajah sang mama. "Kamu mau masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol." "Duluan aja Tante, saya masih merokok, gak enak kalau masuk ke dalam." "Baiklah kalau begitu Ardian, Tante masuk dulu." Bastian melihat isi apartemen kakaknya yang bisa dibilang sangat rapi. "Kita gak salah masuk unit ini? Sejak kapan lo bisa sangat rapi dan bersih kayak gini?" Mama sebenarnya juga bingung, beliau sengaja datang tanpa memberitahu dulu untuk melihat bagaimana Jenny di apartemen. "Iyalah unit gue, sekarang gue udah dewasa dan pandai merawat diri. Bukan Jenny versi remaja lagi." "Pasti karena pengaruh teman satu unit kamu kan?" tanya sang mama menebak. "Iya sih, dia gak suka kalau punya partner yang kotor. Makanya aku mengusahakan yang terbaik untuk selalu membersihkan apartemen ini. Syukurlah kalau kamu dapat teman yang bisa mengarahkan kamu ke jalan yang lebih baik." "Sekarang dia di mana?" "Mama mau ketemu juga dan kenalan sama dia." Jenny mengerutkan dahinya, biasanya Indah sudah pulang jam segini dan sedang menonton televisi. Tidak ada suara-suara juga dari dalam kamarnya. Ingin mengecek namun Jenny tidak berani. Dia masih takut akan mendapatkan omelan Indah seperti waktu itu. Mungkin ada pekerjaan tambahan, biasanya jam segini udah pulang. Sayang sekali Mama gak bisa ketemu sama dia hari ini.
Mungkin sebentar lagi pulang, lalu Mama bisa ketemu sama dia. Mama dan Bastian duduk di ruang tamu, sementara Jenny ke dapur untuk mengambil minuman. Sembari membuat minuman, dia terus bertanya kemana Indah pergi. Selama ini Jenny juga tidak pernah benar-benar tahu apa pekerjaan Indah secara spesifik. Jadi dia gak bisa menebak Indah beneran sedang bekerja lembur atau berada di tempat lain. Mereka ternyata memang sangat jauh dari kata dekat. Indah baru pulang di pagi hari, karena itu dia tidak sempat bertemu dengan Mama Jenny. Jenny yang sedang sarapan mengamati wajah Indah yang pucat dan sekarang terlihat tambah putih pucat. Matanya menghitam, sepertinya gadis itu memang lembur dan tampak kelelahan. Mungkin Indah tidak mendapatkan istirahat yang layak dari kemarin. Ini ada beberapa makanan yang dibawa sama mamaku kemarin. Mama sampai jam 10 malam di sini, sayangnya enggak bisa ketemu sama kamu meski Mama pengen kenalan. Indah melirik sekilas. Maaf, saya enggak tahu kalau Mama kamu datang. Kemarin ada pekerjaan tambahan juga. Gak apa-apa kok, aku sendiri juga enggak tahu kalau Mama bakalan datang. Tenang aja, nanti pas Mama berkunjung lagi bakalan aku kasih tahu. Indah mengangguk, dia tidak langsung masuk ke dalam kamar. Melainkan berada di sofa seperti biasanya. Tumben sekali tidak menyalakan televisi dan menonton berita pagi seperti biasanya. Beberapa minggu tinggal bersama membuat Jenny hafal dengan kegiatan perempuan itu. Ada banyak makanan manis juga, mungkin bisa membantu menghilangkan rasa lelah kamu. Aku pribadi selalu makan yang manis kalau emang lagi capek banget dan itu membantu. Jenny terus berbicara. Karena sejujurnya dia khawatir dengan kondisi Indah. Selama tinggal bersama, baru kali ini Indah pulang di pagi hari. Kamu kerja apa ya, Mbak? Kalau aku boleh tahu sih, selama ini aku cuma tahu kamu kerja tapi gak pernah benar-benar tahu di bagian mana. Jenny memberanikan diri duduk di sisi Indah, namun masih menjaga jarak. Takut bila gadis ini marah Jenny bisa langsung kabur. Di kantor, saya lulusan SMK dan langsung kerja. Karena itu juga atasan saya kadang semena-mena sampai saya harus lembur menggantikan pekerjaan orang lain. Meski sebenarnya dibayar, tapi kadang saya bekerja bukan karena keinginan sendiri. Wah, kalau Mbak emang udah gak kuat bisa resign aja. Capek sendiri tahu kalau kerja di tempat yang gak kita inginkan dengan posisi kurang nyaman. Cari kerja di zaman sekarang susah, keluarga saya perlu banyak uang di kampung. Jadi mau gak mau saya harus lanjut. Kalau enggak gimana caranya saya bisa kirim uang ke sana. Saya juga lulusan SMK, susah mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan banyak. Benar juga sih, sekarang susah banget dapat kerjaan. Bahkan untuk seseorang yang bergelar sarjana aja belum tentu dapat. Tapi kalau bisa Mbak sesekali membantah dengan cara yang halus. Kasihan kalau kamu terus diperlakukan dengan cara enggak baik. Saya orang bawahan, gak punya kuasa. Selagi belum terlalu melewati batas, saya masih bisa dan sanggup kok. Ya udah kalau gitu, misal Mbak udah cukup istirahat jangan lupa makan ya. Semua makanan ada di dapur, gak usah sungkan dan makan sepuasnya. Jenny bangun dan ingin masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap. Jenny. Indah memanggil dengan suara pelan. Kenapa Mbak? Kenapa kamu masih baik sama saya? Selama kamu tinggal di sini saya selalu memberikan kesan gak nyaman. Saya kira kamu udah benci sama saya karena itu. Siapapun yang berhadapan dengan saya suka kesal karena saya terlalu cuek dan tertutup. Jenny tersenyum tipis, senang karena akhirnya Indah menanyakan soal ini. Aku enggak pernah benci sama Mbak. Karena selama hidup aku emang gak bisa benci sama orang sekalipun ke papaku sendiri yang udah jahat.
Aku cuma kesal aja, setelah rasa kesal itu hilang aku bisa baik kayak semula. Cuma aku harap Mbak jangan sering buat aku kesal ya." Jenny mengakhiri ucapannya dengan tertawa. Indah manggut-manggut. Jenny pergi tapi samar-samar dia mendengarkan Indah seakan mengatakan sesuatu. "Karena alasan itu juga saya memilih kamu untuk tinggal di unit ini dan menolak banyak orang." Jenny mengerutkan dahinya dan terus melangkah sembari bertanya-tanya. Apa maksud ucapan Indah barusan? Ketika Jenny sudah selesai bersiap-siap, dia tidak menemukan keberadaan Indah padahal ingin bertanya sesuatu. Dia juga tidak menemukan beberapa makanan yang tadi diletakkan di meja dapur. Sepertinya Indah membawa itu semua ke dalam kamar. Tidak mau mengganggu karena hubungan mereka berdua sedang baik-baik saja, Jenny memutuskan langsung pergi. "Selamat pagi." Ardian menyapa, lagi-lagi mereka berpapasan. Bukan karena kebetulan seperti di kebanyakan sinetron, hanya saja mereka tinggal di tempat yang sama jadi wajar kalau sering bertemu. "Buru-buru banget, udah dijemput sama pacar." "Kenapa tanya-tanya? Kepo banget sama kehidupan gue." Ardian terkekeh, dia mengikuti langkah Jenny dari belakang dan mereka masuk ke dalam lift bersama. "Kalau lo udah ada pacar gue kaget sih, belum sampai sebulan kuliah ya kali udah ada pacar." "Gak ada yang salah dengan itu, banyak juga teman-teman gue yang udah punya pacar. Kalau pacarannya dari SMA yang enggak masalah, tapi kalau ketemu di kampus dan langsung pacaran itu aneh. Kapan PDKT-nya coba? Bukan urusan lo juga sih kapan seseorang PDKT. Gak semua pendekatan itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau udah merasa sama-sama cocok ya udah jalanin aja. Untuk saling mengenal juga bisa dilakukan sesudah pacaran." "Asli lo cuek banget sekarang ya, masih marah dengan kejadian waktu itu?" tanya Ardian ingin tahu. "Gue gak beneran serius tahu, gue cuma suka aja bercanda sama lo. Gak nyangka ternyata lo tipe yang sangat serius ya." Jenny menghentikan langkah kala mereka sudah keluar dari lift. "Enggak tipe yang serius juga. Gue bisa diajak bercanda, tapi kalau soal hati dan perasaan seseorang gue rasa gak seharusnya dijadikan candaan atau dianggap lucu. Kecuali kalau lo sendiri gak punya hati, mungkin bisa beranggapan itu semua lucu." "Kejam banget mulut lo Jen. Gue juga punya hati kali, maaf ya karena gue gak bisa baca kondisi dan berbuat seenaknya. Gue juga gak tahu apa yang terjadi sama lo sampai bisa sensitif banget soal itu." Karena kita juga belum lama kenal ya udah gue maafkan. Tapi kalau sampai diulangi gue gak bakalan maafin lo untuk kedua kalinya." Ardian bernafas lega karena bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. "Janji gue gak bakalan mengulang kesalahan yang sama. Berarti mulai sekarang lo gak boleh cuek lagi atau menghindar dari gue. Gue gak pernah menghindar dari lo. Kemarin gue emang berharap lo gak datang ke apartemen buat ketemu sama mama. Karena dia tipe yang bakalan banyak tanya. Gue takut lo gak nyaman di pertemuan pertama kalian." "Takut gue gak nyaman apa takut gue ngomong yang aneh-aneh soal lo ke mama?" Ardian tersenyum usil, pagi-pagi sudah bersemangat menggoda juniornya. "Dua-duanya sih. Makanya gue berusaha supaya lo gak datang." Kini Ardian mengetahui lebih banyak soal Jenny. Bukan hanya sebatas tetangga saja. Bagi Ardian, Jenny sudah lebih dari itu. Ketika mereka sampai di lantai dasar, seseorang sedang duduk di sana dengan kepala menunduk. "Karen, lo tunggu gue." Gadis berponi itu menganggukkan kepalanya. "Gue tahu hari ini lo ada kelas pagi, makanya pengen bareng aja. Atau lo mau pergi sama Jenny sekarang?" "Enggak, gue sama dia gak sengaja ketemu pas keluar dari unit." Ardian langsung menjelaskan kepada Karen.
Oh gitu, berarti gak apa-apa kalau gue pergi sama dia kan? Gak apa-apa dong, kenapa harus minta izin sama gue segala? Gue udah tahu dari Ardian kalau kalian emang sering berangkat bareng. Gue juga udah pesan ojek, sebentar lagi datang. Ya udah kalau gitu, aku takutnya kamu gak nyaman. Aku sama Ardian pergi dulu. Karen pergi terlebih dulu, Ardian mendekat dan menepuk bahu Jenny. Lain kali kalau jadwal kuliahnya sama, lo bisa pergi bareng sama gue. Hari ini gue sama Karen dulu, jangan cemburu ya. Ingat gue sama dia cuma temenan. Ardian mengedipkan sebelah matanya lalu berlari mengejar langkah Karen. Jenny sendiri merasa sangat bingung dengan cowok itu. Apapun yang Ardian lakukan sangat mengganggu perasaannya. Kalau suka bilang aja kali Jen, sebelum diambil sama orang bahaya tahu. Lebih baik gerak cepat daripada menyesal kemudian hari. Jenny menatap Dimas yang berada di posisinya. So tahu kamu Mas, aku gak pernah suka sama Ardian, jangan berusaha menyebalkan kayak dia. Dimas tertawa karena Jenny cemberut, gadis itu pergi sembari bertanya-tanya tentang perasaannya kepada Ardian. Tidak mungkin Jenny jatuh cinta kepada cowok itu kan? Ardian sangat jauh dari tipe idealnya, jadi rasanya mustahil. Selama mata kuliah berlangsung, Jenny sama sekali tidak fokus. Pikirannya campur aduk teringat kejadian tadi pagi. Padahal dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa tidak akan jatuh cinta untuk sementara. Sebab setiap kali jatuh cinta Jenny akan mengacaukan semuanya. Dia terlalu bodoh ketika menjalin hubungan, kemudian menyesal sendiri karena terlalu gegabah. Ini susu dari Randy, susu kotak rasa vanila tersebut diletakkan di atas mejanya. Jenny melirik teman sekelasnya yang baru saja meletakkan itu. Kemudian matanya tertuju ke lelaki sipit yang duduk di pojok kelas sedang melihat ke arah dirinya sekarang. Buat apa dia kasih ke gue? Jenny agak bingung. Kayaknya lo salah ngasih deh. Katanya dari jam pertama lo kelihatan enggak fokus, makanya dia kasih susu untuk membantu lo fokus lagi. Jenny merasa bingung, dia dan Randy hanya sebatas saling sapa dan jarang berbicara satu sama lain. Kenapa juga tiba-tiba memberikan minuman? Namun untuk menghargai niat baik cowok itu, Jenny menyimpannya, bilangin makasih sama dia. Bilang sendiri aja nanti pas jam kuliah berakhir. Malas gue bolak-balik ke sana, gadis bernama Nadia itu duduk di sisi Jenny. Saat dosen masuk ke dalam kelas, Jenny tidak memikirkan itu semua dan berusaha fokus mendengarkan penjelasan di depan. Kayaknya Randy emang suka sama lo, dari tadi dia lihat ke sini terus, padahal dosennya ada di depan. Nadia berbisik kepada Jenny di tengah pelajaran. Masa sih? Gue bahkan malas untuk lirik ke sana. Dosen ini killer, bisa kena masalah gue. Ya udah nanti lo lihat sendiri gimana reaksi dia pas kalian ngobrol. Nadia tersenyum penuh arti. Sebenarnya Jenny juga penasaran, tapi diusir dari kelas akan membuat dirinya malu. Makanya Jenny menahan diri dan berharap kelas akan segera berakhir. Setelah dosen keluar, suasana yang semula tegang terasa kembali nyaman. Sedari tadi banyak mahasiswa yang memilih diam karena terlalu takut akan mendapatkan poin. Jenny membereskan barang-barangnya dan mengambil susu yang Randy berikan. Jenny. Panggilan itu terdengar, Jenny sudah tahu dari siapa. Dia memutuskan untuk menunggu sampai cowok itu berdiri di sisinya. Kok enggak diminum? Jangan-jangan lo gak suka sama susu atau punya alergi malah? Oh, suka kok. Cuma tadi dosennya keburu masuk makanya gue gak sempat minum. Mau coba minum pas kelas juga takut diusir. Kalau nggak suka ngapain juga gue bawa pulang, mending ditinggal di sana enggak sih?
Randy merasa senang dan mengulum senyum. Dia bahagia hal sederhana yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh Jenny. Pulang sama siapa? Mau bareng sama gue ga? Hari ini kayaknya gue pulang naik ojek. Rani memiliki jadwal yang berbeda dengan Jenny. Dia juga malas bila harus menunggu Rani sampai sore. Lebih baik pulang dan tidur saja. Ya udah bareng gue aja, jangan naik ojek. Kebetulan gue bawa mobil, lo gak bakalan kepanasan. Wow, Jenny tidak menyangka bahwa Randy berasal dari keluarga yang berada. Dia terlalu cuek dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Namun buru-buru Jenny menormalkan ekspresi wajahnya agar tidak dinilai matre. Kalau arahnya beda mending nggak usah, gue takut merepotkan lo. Capek juga harus bolak-balikan, mending langsung pulang aja. Gak kok, minyak gue kebanyakan jadi mau gue abisin. Jadi gak masalah kalau beda arah. Oh, boleh juga pikir Jenny usaha Randy mendekati dirinya. Cowok itu sengaja memamerkan apa yang dia punya. Baiklah, Jenny akan memanfaatkan itu dan memberikan Randy kesempatan. Ya udah boleh deh, asal besoknya jangan kesal karena arah apartemen gue yang beda. Santai kalau sama gue, gak mungkin kesal cuma karena itu. Kemudian mereka berdua berjalan bersama keluar dari kelas. Mungkin hari ini kesempatan keduanya untuk saling mengenal, karena tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara banyak hal. Jenny bersyukur karena Randy yang berinisiatif mendekati dirinya terlebih dulu. Sebelum pulang mau cari makan dulu gak? Udah siang juga soalnya, atau lo udah punya banyak persiapan bahan masakan buat makan? Kebetulan gue gak sempat belanja, jadi ayo makan di luar aja. Perlahan Jenny menatap Randy diam-diam, dia bisa melihat ekspresi Randy yang terlihat senang. Sebab kala Randy tersenyum, matanya juga ikut tersenyum dan itu terlihat lucu. Jenny selalu suka dengan tipe cowok yang memiliki senyuman seperti Randy. Jenny. Suara lelaki yang berbeda terdengar. Jenny menoleh ke arah parkiran motor. Ardian? Kenapa juga cowok itu ada di sini? Hai. Jenny menyapa sedikit canggung, sekarang dia sedang bersama cowok lain. Jadi rasanya kurang nyaman bila terlalu akrab. Mau pulang sama dia? Iya, lo sendiri kenapa bisa ada di sini? Oh, bakalan ada rapat BM di gedung ini makanya gue kemari. Ini teman sekelas lo ya? Sebelum Jenny memperkenalkan Randy kepada Ardian, cowok itu maju selangkah dan mengulurkan tangannya. Gue Randy, teman sekelas Jenny. Kalau lo siapa bang? Bang? Kenapa lo bisa mengira gue lebih tua? Ardian balik bertanya. Dia mengakui keberanian Randy. Karena gak mungkin ada mahasiswa baru yang rambutnya udah agak panjang kayak lo. Jadi gue nggak salah kan? Atau lo mahasiswa baru cuma gak ikut ospek? Ardian manggut-manggut dan menerima jabatan tangan itu. Gue Ardian, gue sama Jenny satu apartemen dan kebetulan tetangga. Gue berteman juga sama Jenny. Oh iya, senang bisa berkenalan sama lo. Udah kan? Jenny bertanya kepada Ardian yang belum melepaskan jabatan tangannya dengan Randy. Gue sama Randy mau makan dulu soalnya sebelum pulang. Udah kok, silahkan pergi. Sorry kalau gue merusak waktu kalian beberapa saat. Santai aja bang. Gue sama Jenny pergi dulu. Kalau ketemu lagi jangan lupa saling sapa. Jenny berjalan lurus tanpa berniat berbalik lagi ke arah Ardian. Sampai mereka tiba di depan mobil Randy, kemudian cowok itu membukakan pintu dan mempersilahkan Jenny masuk. Cara Randy memperlakukan Jenny bisa dibilang sangat gentle. Jenny lebih menyukai cowok ini dalam waktu singkat. Cowok tadi suka ya sama lo?
Enggak kok, dia emang rada tengil begitu. Lo tahu sendiri soal gosip yang beredar tentang cowok-cowok teknik. Jadi gue rasa lo pasti mengerti maksud gue. Oh, tapi gue rasa dia gak sesuai dengan gosip-gosip yang berbeda. Jenny memiringkan tubuhnya agar bisa leluasa menatap Randy. Terus maksud lo gimana kalau dia enggak sesuai gosip yang beredar? Ya kayak gue bilang tadi, kalau dia suka sama lo. Ngaco, itu gak mungkin terjadi. Gue sama dia cuma teman aja, gak ada yang lebih. Itu juga temenan karena unit gue sama unit dia dekat. Randy terkekeh, Jenny sangat keras kepala ketika diberitahu. Lihat aja nanti kalau nggak percaya, feeling cowok gak pernah salah. Jenny terdiam, semoga saja apa yang Randy katakan salah. Dia tidak bisa percaya dengan modelan seperti Ardian. Cowok seperti itu kebanyakan jarang bisa serius dan bisa dipegang omongannya. Dia tidak akan jatuh kepada pesona Ardian. Malam ini hujan turun begitu deras. Jenny menyembunyikan wajahnya di bawah selimut dan merasa suasana agak mencekam. Selama kepindahannya, ini pertama kali hujan turun sehingga menghadirkan vibes yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengetuk jendela. Untuk beberapa saat Jenny menahan nafasnya. Dia menjadi kesulitan untuk memperoleh oksigen karena teramat takut. Apa sekarang gilirannya mendapatkan penyambutan dari para penunggu? Dia terlalu banyak bertanya kenapa hanya dirinya yang tidak diganggu. Namun giliran itu tiba Jenny malah merasa takut. Untuk keluar dari selimut dan mengecek apa yang terjadi dirinya juga tidak berani. Jenny. Suara itu terdengar sangat jelas, dia semakin mempererat pegangan pada kedua sisi selimut. Jenny. Kedua kalinya suara itu memanggil namanya. Tubuh Jenny mendadak panas dengan keadaan yang sebenarnya sedang dingin seperti sekarang. Jenny. Jenny berteriak kala selimutnya ditarik. Dia terus menutup mata dan memeluk tubuhnya. Ini saya, kamu kenapa gak jawab dipanggil dari tadi? Kamu gak kenapa-kenapa kan? Jenny iseng-iseng mengintip untuk melihat apa yang ada di kamarnya beneran indah yang ada di sini, atau hantu yang sedang menyamar. Mbak, aku kira siapa? Kenapa kamu gak ketuk pintu dulu sebelum masuk? Pintu kamar kamu kebuka dan suasana di dalam terlalu gelap. Sekarang mati lampu, kamu mau di kamar aja apa duduk di ruang tamu sama saya? Di luar aja, suasana di sini rasanya kurang enak. Jenny buru-buru bangun dan mengambil ponselnya. Dia masih belum berani memandang ke sekeliling kamarnya, meski tahu bahwa tidak ada hantu seperti dugaan awalnya. Kok bisa mati lampu sih? Emang sering kayak gini kalau lagi hujan? Enggak selalu, cuma karena udah lama gak hujan mungkin ada sesuatu yang salah. Maklum apartemen ini sudah tua, kamu harus terbiasa. Jenny meneguk ludahnya saat sadar, wajah indah terlihat lebih pucat di dalam kegelapan seperti sekarang. Ini beneran indah atau bukan? Rasa takut itu kembali datang. Jenny mengalihkan pandangan ke arah lain. Indah terlihat agak mengerikan bila dilihat di posisi gelap seperti sekarang. Kamu takut ya kalau mati lampu? Enggak kok, di rumah aku juga sering ada pemadaman bergilir. Udah terbiasa juga dengan suasana kayak gini. Mungkin Jenny merasa deg-degan karena Indah yang menakutkan. Oh, di sana ada keluarga kamu makanya enggak takut. Sementara di sini kamu hanya bersama dengan orang asing. Saya kira kamu bakalan takut dan merasa gak aman. Gak apa-apa kok. Kalau Mbak gak panggil aku di kamar, tadi mungkin aku gak bakalan tahu apa yang terjadi. Setiap Jenny melirik ke arah Indah, dia merasa wajah perempuan itu tampak semakin ngeri.
Di kegelapan seperti sekarang, Jenny merasa jauh lebih jelas bisa memandang kulit wajah Indah. "Kamu emang punya gen putih ya? Soalnya kulit kamu kelihatan pucat banget, beda dengan perempuan-perempuan lain. Kayak bukan warna kulit khas Indonesia." Indah terdiam setelah mendapatkan pertanyaan itu. Jenny jadi takut sudah membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Pertanyaannya bisa dibilang agak melewati batas untuk orang-orang seperti Indah yang hidupnya sangat privasi. "Papaku orang Cina, mungkin karena itu aku mewarisi warna kulit seperti ini. Mau berjemur dalam waktu yang lama juga gak bakalan coklat, paling kelihatan merah beberapa hari setelah itu balik ke semula." Jenny menghela nafas lega karena Indah mau menjawab pertanyaannya. "Kulit kamu bagus, kebanyakan perempuan sekarang pada obsesi untuk punya kulit putih sampai pakai beberapa produk. Kamu udah mendapatkan ini secara alami, jangan kebanyakan berjemur lagi." Dalam kegelapan, Jenny menemukan Indah tersenyum tipis. Dia tidak tahu apa maksudnya, namun semoga saja senyuman itu muncul karena perkataan Jenny barusan membuat Indah nyaman. "Hujan-hujan kayak gini enaknya makan mie gak sih?" Jenny memutuskan untuk semakin berani karena punya kesempatan. "Saya gak terlalu suka mie karena punya alergi. Kepala saya juga gampang sakit kalau makan mie." "Wah, gak enak banget pasti kalau gitu." "Mie adalah salah satu makanan terenak yang gak bisa dilewatkan. Kalau aku sampai punya alergi sama mie, kayaknya aku bakalan gila." "Untungnya enggak kan? Ya udah kamu buat mie aja kalau emang pengen. Kamu mau makan sesuatu gitu? Biar sekalian aku buatkan." "Enggak usah, aku masih kenyang karena udah makan sebelum pulang tadi." Jenny paham dan tidak basa-basi lagi. Dia menuju dapur, menemukan stok mie-nya sudah habis. Wah, gak ada makanan lain lagi. Kira-kira di luar lampunya nyala gak ya? Kayaknya sih ada cahaya dari arah sana. Ya udah aku mau keluar sebentar, kamu mau ikut? "Kamu aja, saya malas keluar hujan begini." Jenny sudah dapat menebak bahwa jawaban Indah pasti tidak akan jauh dari penolakan. Ajakan itu juga hanya sebatas basa-basi. Jenny masuk ke dalam kamar dan mengambil jaketnya. "Aku pergi dulu, Mbak." Begitu keluar dari unitnya, seluruh lampu di apartemen menyala. "Kenapa enggak dari tadi sih?" Begitulah isi pikiran Jenny, coba saja jika tidak mati lampu. Dia mana mungkin harus terjebak bersama dengan Indah. Namun di satu sisi dia juga bersyukur karena Indah sedikit lebih terbuka kepada dirinya. Ketika sampai di lantai 1, ada Ardian yang sedang berbincang dengan Dimas sembari merokok. "Mau kemana hujan begini? Mana sendirian lagi keluarnya?" "Cari mie instan, gue lapar dan gak ada makanan apa-apa yang tersisa." "Ya udah ayo gue temenin, biar ada teman ngobrol di jalan." "Gak usah, gue cuma pergi ke minimarket yang ada di dekat sini." Tetap gak bagus kalau cewek pergi sendirian, ini udah jam 9 lewat. Sekarang lagi banyak begal, gak takut apa lo? Ardian dan Dimas saling melirik. Jenny akhirnya menganggukkan kepala membiarkan cowok itu ikut. "Pinjam payungnya, Mas." "Silahkan, jangan lama-lama karena udah malam." Senyuman jahil yang terlihat di wajah Dimas membuat Jenny agak jengkel. Ardian memayungi dirinya dengan cara yang baik, hingga Jenny sama sekali tidak terkena air hujan. "Kenapa baru keluar sekarang? Kalau emang lo udah lapar dari tadi. Tadi kan mati lampu makanya gue malas. Kalau bukan karena lapar banget, gue mana mungkin keluar." "Mati lampu?" Ardian mengernyitkan dahinya. "Di mana?" tanyanya lagi. "Di apartemen kita lah," kata Mbak Indah. "Apartemen itu emang sering mati lampu kalau hujan."
Maklum apartemennya udah tua. Gue dari tadi di apartemen dan gak mati lampu. Masa sih? Lo bohong ya sama gue? Lo kali yang bohong, jelas-jelas dari tadi gak mati lampu. Kalau gak percaya tanya aja sama Mas Dimas waktu kita pulang. Ngapain juga gue mati-mati lampu malah nongkrong di sana bukannya tidur. Sekalipun emang apartemen kita doang yang mati, jelas udah ada teknisi sedang memperbaiki. Tapi gak ada apa-apa kan? Jenny merasa bingung sekarang, raut wajah Ardian terlihat serius tidak seperti kemarin saat bercanda. Dia meneguk ludahnya secara kasar. Terus kenapa di unit gue mati lampu? Ardian menaikkan kedua bahunya sebagai jawaban. Mana gue tahu, bisa jadi hantunya mau kenalan sama lo. Tapi gak ada sesuatu yang terjadi sama gue kalau emang hantunya mau kenalan. Coba diingat dulu, mana tahu lo lupa. Jenny berusaha mengingat dan memang tidak ada hal yang terjadi selain dia berbicara dengan indah dan gadis itu datang ke kamarnya. Namun setelah mengingat itu semua, bulu kuduk Jenny merinding dalam sekejap. Ada apa sebenarnya? Jenny menjauh dari Indah, dia merasa semakin banyak keanehan yang terjadi selama tinggal di sini. Jenny tidak bisa tinggal diam dan harus mencari tahu sesegera mungkin. Bagi Jenny, sepertinya Indah bukan seseorang yang biasa. Bisa jadi dia memiliki kemampuan yang sama dengan Julie. Apalagi dengan sifatnya yang susah ditebak. Tidak mungkin perempuan misterius seperti Indah tidak menyimpan sebuah rahasia. Jenny, mau kemana pagi-pagi begini? Julie menyapa ketika Jenny baru keluar dari unitnya. Dia sudah lama tidak bertemu dengan salah satu penghuni yang membuatnya nyaman. Mbak Julie udah pulang. Aku mau lari pagi sama Rani di sekitaran sini. Berhubung hari libur jadi sesekali olahraga. Oh, Rani teman kampus yang paling dekat dengan kamu? Perempuan yang sering kamu ceritakan itu? Iya mbak. Rani yang itu, mbak pasti capek baru pulang. Jenny mengamati wajah Julie yang mengenakan make up tebal. Padahal baginya Julie lebih cantik kala natural, tapi itu semua merupakan tuntutan pekerjaan sehingga Julie harus seperti ini. Ia nih mau langsung tidur karena udah pegal-pegal banget. Nanti malam mbak kerja lagi. Enggak Jen. Mbak bakalan kerja hari Selasa. Jadi 2 hari bisa istirahat di rumah. Selamat beristirahat mbak. Aku pergi dulu ya. Oke Jenny, semangat olahraganya hari ini. Jenny tiba di lantai 1, Ardian tidak ada di mana-mana. Artinya cowok itu memang belum bangun tidur, jika sudah pasti Ardian akan datang untuk mengusik dirinya. Baguslah bila Jenny tidak mendapatkan gombalan dari cowok itu di pagi hari. Selamat pagi mbak. Jenny menyapa Vika, salah satu resepsionis selain Dimas. Perempuan itu membalas dengan senyum tipis, sangat jauh dari kata ramah. Jenny memutuskan untuk langsung pergi tanpa berbasa-basi. Dia juga tidak tahu harus berbicara apa dengan Vika karena jarang bertemu. Jenny berjalan tidak terlalu jauh untuk bertemu dengan Rani yang sudah menunggu. Udah lama? Baru aja sebentar, gak lama kok. Lo sih gak mau langsung ketemu di apartemen. Gue udah bilang bakalan kesana pas kita pulang nanti. Gak enak kalau gue langsung ke sana sendirian. Oke deh kalau itu mau lo. Gue mau tanya sesuatu sama lo. Mereka mulai berlari perlahan-lahan menyusuri area jalanan yang lumayan ramai orang tengah jogging juga. Hari Minggu memang waktu yang tepat bagi orang-orang punya aktivitas untuk berolahraga ringan. Kalau gue boleh tahu, ciri-ciri dari penghuni apartemen yang bunuh diri waktu itu gimana? Kok mendadak penasaran? Lo udah diganggu ya sama dia? Rani menatap Jenny yang tampak sangat fokus.
Enggak, gue cuma mau tahu aja. Karena lo gak pernah bahas ciri-cirinya. Oh, gue juga kurang tahu sih. Tapi katanya dia seseorang yang jauh dari kota ini. Kalau nggak salah ada keturunan luar. Gue gak terlalu banyak tanya karena takut juga. Apalagi rumah gue dekat sama apartemen kalian, takut kalau dia bakalan datang ke rumah karena gue terlalu kepo. Gue merasa ada beberapa hal yang aneh belakangan ini. Soal Mbak Indah, Rani selalu tertarik bila Jenny sudah membahas nama perempuan itu. Iya, misal kayak barang-barang gue keseringan berpindah tempat, terus pakaian gue yang berantakan juga mendadak rapi. Padahal pintunya dikunci dan pasti gak ada yang bisa masuk ke dalam sana. Setannya baik banget mau bantuin lo rapi, harusnya lo biarin berantakan aja setiap hari mumpung ada yang bantu. Yang ada gue bakalan didatangi kayaknya kalau bikin kamar berantakan setiap hari. Makanya gue merasa itu semua aneh. Apa sosok yang bunuh diri itu ada di unit gue? Atau dia emang bunuh diri di sana? Karena katanya selama ini Mbak Indah gak pernah punya partner tinggal bareng, mungkin karena itu juga orang-orang pada malas tinggal di sana. Setahu gue emang terjadi di lantai 4. Cuma gak mungkin unit tempat bunuh diri itu disewakan lagi. Kayaknya salah satu kamar kosong yang ada di sana. Gue rasa pemilik apartemennya gak akan sejahat itu untuk membuka kamar tempat kejadian buat disewakan. Bisa jadi juga sih, secara sangat banyak kamar kosong yang ada di lantai 4, mungkin salah satunya memang benar-benar tempat kejadian. Jen, saran dari gue selagi lo belum mendapatkan gangguan yang menyeramkan dan hidup lo aman, jangan dicari tahu dulu. Mereka bisa tertarik sama lo karena rasa penasaran. Lagian apa yang lo alami sebenarnya sangat menguntungkan. Kecuali dia datang dan bikin kamar lo berantakan baru lo bisa marah. Selagi belum ada yang merugikan lo, jangan mengulik terlalu dalam sesuatu yang seharusnya gak perlu diketahui. Gue cuma penasaran untuk beberapa alasan. Kenapa cuma gue yang gak mendapatkan penyambutan di sana? Biasanya kalau datang ke tempat baru gue selalu melihat hal-hal yang gak seharusnya. Cuma di apartemen itu hidup gue kerasa aman dan seakan udah lama tinggal di sana. Mungkin setan di unit lo gak usil kali, coba aja lo tanya sama Mbak Indah. Apa pernah dia mendapatkan kisah horor selama tinggal di sana? Kalau dia juga enggak merasakan itu, maka gak seharusnya lo memikirkan ini secara berlebihan. Buang-buang waktu aja tahu gak? Gue cuma penasaran. Lo pasti paham dengan itu, saat lo pengen tahu sesuatu meski sebenarnya lo gak seharusnya tahu. Iya, gue paham, tapi penasaran sama hal-hal yang berbau mistis gak seharusnya lo lanjutkan. Bakalan membahayakan diri lo sendiri sih, percaya sama gue kali ini. Sebaiknya berhenti sebelum menyesal, kalau mereka udah tertarik sama lo bakalan susah nantinya. Kemudian setelah berlari beberapa saat, mereka kembali lagi untuk pulang karena lelah. Keduanya sama-sama jarang berolahraga jadi wajar sangat gampang kecapean. Dalam perjalanan pulang, Jenny terus memikirkan beberapa hal yang membuatnya bertanya-tanya. Lo gak mau beli beberapa cemilan? Biar kita bisa makan bareng sama Mbak Indah. Gak enak gue datang ke sana dengan tangan kosong. Gak usah, dia bahkan jarang banget makan apa yang gue beli. Kayaknya tipe-tipe orang yang malas menerima afeksi dari orang lain. Tapi kalau mau beli buat bikin gue kenyang, silahkan aja, gue gak melarang kok. Gak usah deh kalau gitu, rugi aja gue. Jenny tertawa, mereka hanya membeli 2 minuman dan diminum dalam perjalanan pulang. Keduanya sampai di apartemen pada pukul 8. Suasana di sini sangat sepi, pasti semua orang masih tidur karena cuaca yang mendung. Itu unitnya Ardian, orangnya belum kelihatan pasti karena masih molor. Rani manggut-manggut,
Unit mereka terletak sangat berdekatan ternyata. Jadi wajar saja bila Jenny dan Ardian menjadi lebih dekat. Kalau ini unit Bak Juli, yang baik itu. Dia baru pulang kerja tadi pagi dan kemungkinan udah tidur. Gak enak juga kalau kita datang ke sana, walau sebenarnya gue pengen memperkenalkan dia secara langsung sama lo. Supaya lo tahu gimana baiknya dia. Mungkin lain kali aja, lo tahu sendiri tujuan utama gue datang ke sini karena apa. Jelas Jenny tahu, sejak awal mereka bertemu dan saling berbagi cerita. Rani selalu penasaran dengan sosok indah yang seringkali membuat Jenny kesal. Mereka masuk ke dalam unit apartemen yang sepi. Tumben dia gak ada di sini, biasanya selalu nonton film kartun kalau hari libur. Di kamarnya kali lagi beres-beres atau santai. Gak ada kayaknya, sepi banget kedengarannya. Coba lo cek dulu, atau mau gue bantu lihat ke dalam? Gak usah, duduk aja di sini. Jenny mengumpulkan keberanian dan tidak terlalu takut karena ada Rani di sini. Lagian dia hanya akan mengintip sedikit untuk melihat apa indah ada di dalam kamarnya atau tidak. Tapi sebelum membuka pintu dengan lancang, Jenny mengetuk terlebih dulu dan Rani memperhatikan dari posisi duduknya di sofa. "Mbak, kamu ada di dalam?" Tidak ada sahutan apa-apa dan tidak terdengar suara seseorang beraktivitas di dalam. "Aku izin buka pintunya ya." Jenny membuka pintu dan mengintip. Indah tidak ada di tempat tidur. Di kamar mandi juga kosong. Dia menghela nafas. Salah satu hal yang juga membuat Jenny penasaran adalah kenapa Indah selalu tidak ada di unitnya kala dia membawa seseorang. Apa Indah sangat takut untuk berinteraksi dengan orang lain? Sudah 2 kali Indah menghilang kala orang lain mengunjungi unit apartemennya. Tidak mungkin ini hanya sebuah kebetulan kan? Nah udah dulu teman-teman, ceritanya lanjut part 3. Buat kalian yang masih penasaran gimana kelanjutannya, tetap stay tune di sini, oke? Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan video part selanjutnya.